Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Tentunya itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bisa menggunakan kenikmatan tersebut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selanjutnya hati mewasiatkan untuk dirinya dan untuk kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah senikmat-nikmatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut. Para hadirin kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahwa yang namanya hawa nafsu itu merupakan penghalang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa hawa nafsu akan menyeru kita kepada sifat durhaka, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hawa nafsu itu akan mengarahkan kita mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Tercermin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'ah ayat yang 37 sampai 41. Allah berfirman, "Fa'amma man tagha", maka adapun orang-orang yang melampaui batas. Allah menceritakan mensifati orang yang melampaui batas di antaranya wa athara hayatan dunia, dan orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahanam, neraka jahim itu buat dia tempat yang cocok untuk kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang mengetahui, orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa mencegah atau menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat dia kembali. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa sifat hawa nafsu adalah kedurhakaan. Sifat hawa nafsu adalah mengutamakan kehidupan dunia, sehingga balasan yang layak bagi orang yang menurutinya adalah neraka jahanam. Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya seseorang tidak akan beriman, tidak sempurna keimanannya hingga hawa nafsunya bisa mengikuti syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW.
tercantum dalam hadis riwayat At-Tabarani, hadis nomor ke-209, dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid 1 halaman 213. Rasulullah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman, tidak sempurna keimanan seseorang hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya tab'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku bawa terhadap saya. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kenali hakikat hawa nafsu, hakikat sifat yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian, sebagai bentuk kesempurnaan bahwa diri kita adalah manusia. Inilah yang menyebabkan kita lupa, inilah yang menyebabkan kita salah, inilah yang menyebabkan kita condong ke sana kemari. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Rawdatul Muhibbin halaman 469, beliau mengatakan, al-hawa mailun tab'i ila ma yula'imu. Yang namanya hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Oleh karena itu, meskipun hawa nafsu memiliki kecenderungan kepada perbuatan durhaka dan mengutamakan dunia, namun sejatinya kita memiliki nafsu sendiri, memiliki 3 sifat hawa nafsu tersebut yang bisa kita kendalikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kategori-kategori hawa nafsu tersebut. Tidak semuanya bisa mengajak kepada kedurhakaan. Kita bisa mengendalikannya untuk mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 28. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan Allah meridainya. Inilah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang ketika dia berzikir kepada Allah, nafsu yang bisa dikendalikan ketika dia rindu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ingin selalu berdekatan dengan Rabbnya. Inilah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nafsul mutmainnah. Maka nafsul mutmainnah merupakan nafsu yang ada pada diri seseorang yang tentunya ini merupakan nafsu yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang tenang terhadap apa yang Allah janjikan kepadanya. Nafsu yang menerima segala takdir yang telah ditetapkan. Ikhlas dalam mengerjakan setiap perintah-perintahnya dan terhindar dari kegelisahan untuk bermaksiat menuju kenikmatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah demi nafsu lawwamah, nafsu yang selalu menyesali pada dirinya sendiri, nafsu yang selalu berubah keadaannya. Kadang dia ridha, kadang dia murka, kadang dia taat, kadang dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menafsirkan ayat ini, Al-Imam Sa'di dalam kitabnya Tafsir Karim Rahman halaman 898 menyebutkan bahwa nafsul lawwamah disebut sebagai jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri karena ia sering ragu-ragu, menyalahkan dan tidak berada dalam satu keadaan. Juga karena ia mencela pemiliknya setelah meninggal dunia atas apa yang dilakukannya. Untuk itu,
Nafsul lawamah terbagi menjadi dua, yaitu nafsul lawamah yang tercela dan nafsul lawamah yang terpuji. Yang pertama, nafsu yang tercela adalah nafsu yang memiliki kemampuan untuk menganalisa dirinya. Dia mengkhianati dirinya. Sedangkan yang kedua, nafsu yang selalu mencela pemiliknya karena kekurangan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat yang ke-53 dari surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang ketiga adalah nafsu ammaratun bisu', merupakan nafsu yang tercela. Dia selalu mengajak kepada keburukan, dan hal ini merupakan tabiat nafsu tersebut. Dan demikian tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari kejahatannya selain orang-orang yang mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Nasai dalam tafsirnya mengatakan bahwa nafsu ini sering memerintahkan pemiliknya untuk melakukan perbuatan keji serta berbagai dosa lainnya, dan tidak ada yang selamat kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui jenis-jenis hawa nafsu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka marilah kita mengkoreksi diri kita sejauh mana nafsu yang berada dalam diri kita, sejauh mana diri kita mengikuti keinginan atau hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita. Dari keterangan yang hadis berikan di atas, maka kita mengetahui nafsu mutmainnah adalah tabiat yang harus kita ikuti, yang Allah sendiri yang akan panggil nanti kita di akhirat. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang patut kita ikuti keinginan-keinginannya, karena inilah nafsu yang akan terus cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nafsu lawamah dan nafsu ammaratun bisu' ini merupakan hawa nafsu yang harus kita hindari. Harus kita hindari dengan berbagai macam cara. Setidaknya kita bisa mengenalnya dan kita bisa mendeteksinya. Ketika ada bisikan-bisikan, ketika ada orang-orang yang mengajak kepada kejahatan, maka hawa nafsu kita akan merespon. Hawa nafsu ammaratun bisu', hawa nafsu al-lawamah ini akan merespon diri kita untuk memerintahkan kepada kita berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari nafsul ammaratun bisu', kita terhindar dari nafsul lawamah, dan kita bisa mengikuti nafsul mutmainnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada mereka yang mengikuti nafsul mutmainnah tersebut. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana
لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ذكره وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.